sekolah tidak mengantuk karena lapar. Maka baik, sebelum kita mulai pelajaran kita harus berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin kita berdoa? Silahkan. Saya, Ibu. Oke, baik. Ance, silahkan. Baik, semua berdiri dan siapkan. Baik, kalau kita semua meninggalkan segala kesibukan kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Sudah habis itu 3 orang ya? Iya. Nanti teman-teman tolong sampaikan kepada mereka bahwa minggu depan harus hadir. Kalau yang sakit suruh untuk sakit ke rumah sakit supaya harus berobat cepat sembuh dan bisa sekolah lagi. Maka baik, jadi kita akan masuk dalam materi baru, tapi ibu harus tes adik-adik dulu. Apakah adik-adik ini masih ingat pelajaran mula atau sudah lupa semua? Mula belajar tentang apa? Tentang teks deskripsi. Oh iya, kemarin kita belajar tentang teks deskripsi. Nah, kalau menurut pemahaman adik-adik, teks deskripsi itu teks yang bagaimana? Menurut saya, Ibu, teks deskripsi itu teks yang menceritakan tentang sesuatu objek. Contohnya bisa manusia, ada wisata, dan lain-lain. Oke, baik, kita berikan maksud dulu untuk Theodora. Dia masih ingat pelajaran minggu lalu. Selain itu, mungkin ada lagi Angelina. Teks deskripsi itu seperti apa? Teks deskripsi itu seperti tempat wisata, jadi Angelina bilang teks deskripsi itu seperti teks wisata. Dan Angelina maksud itu pasti Angelina mau bilang kalau teks deskripsi itu bisa diambil di tempat wisata. Begitu. Kalau Amira lupa itu. lupa. Oke, jadi baik. Seperti yang sudah tadi Anda bilang bahwa teks deskripsi itu teks yang menceritakan sesuatu objek, baik itu yang makhluk hidup, baik itu yang makhluk tidak hidup. Maksudnya seperti bangunan-bangunan itu kita bisa cerita teks itu, dan itu akan masuk dalam teks deskripsi. Karena kita menceritakan sesuai dengan apa yang kita lihat. Ya, Ibu. Bisa toh? Bisa, Ibu. Jadi sekarang kita masuk dalam materi yang baru, yaitu kita akan belajar tentang teks iklan, Slogan, dan poster. Pasti adik-adik bingung. Ini ada 3 teks di dalam ini. Ada teks iklan, slogan, dan poster. Tentunya berbeda adik-adik. Jangan adik-adik pikir bahwa teks iklan, slogan, dan poster berarti kayaknya mereka satu. Iya toh? Iya, dia satu teks. Iya, pasti adik-adik berpikir seperti itu. Tetapi dia ada perbedaannya. Nah, sebelum kita masuk ke dia punya materi yang sebenarnya, Ibu ada satu video. Adik-adik bisa nonton video ini supaya adik-adik bisa tahu maksud dari video ini apa. Oke, Ibu taruh di kursi ya. Permisi, Anita. Oke, baik. Semua bisa lihat? ada di biasa kasih di sini. Bisa? Oke. Baik, kita duduk dari supaya semua bisa lihat. Sudah? Sudah, Ibu. Oke.
Ibu telepon ya. Ini ada coba lihat ini. Nah ini adalah contoh-contoh slogan. Lihat. Nah, ini bilang hijaukan kembali untuk masa depan bumi kita. Nah ini nih contohnya. Itu teks apa, Ibu? Ini contoh teks slogan. Sudah bayangan? Contoh teks Poster, Ibu. pasti penasaran ya, poster itu seperti apa? Iya, Ibu. Nah, kalau poster itu dia seperti ini. Poster itu seperti gambar, Ibu. Atau Iya. bukan? Kalau poster itu dia lebih banyak kata-katanya. Kalau slogan itu dia lebih banyak di gambarnya. Ibu, iya. Sudah, Nanti Ibu. sebentar Ibu jelaskan. Ya, Ibu. Nah, tadi itu contoh gambar dan contoh video. Sekarang kita akan masuk dalam video materi. Iya, baik. Coba lagi. Ibu. Oke, baik adik-adik. Nah, dari yang pertama yang video iklan itu apa saja yang tadi adik lihat dalam video itu? Ibu saya. Oke, baik, silakan. Baik, tadi dalam video itu terdapat cara ada manfaat dari penggunaan sampo painting, Ibu. Oh, jadi tadi iklannya itu tentang Sampo sampah painting, Ibu. Oke, baik. Kalau tadi Jelly lihat apa? Nonton apa? Yang tadi saya nonton tentang iklan itu menggunakan sampo painting. Oke, sampo painting. Nah, jadi tadi video itu iklan tentang sampo painting. Oke, jadi baik, kita harus tahu dulu dia punya maksud itu apa, atau arti itu apa, atau iklan itu apa. Nah, di sini iklan itu merupakan sebuah teks informasi yang mendorong dan membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Jadi kalau kita mau jual sesuatu, kita harus membuat iklan. Biasanya kalian nonton iklan di TV, toh? Baik, Ibu. Ya, di TV, di HP. Ya. Jadi iklan itu dia punya kegunaan itu yang tadi untuk menarik peminat pembeli. Ya. Kalau slogan Tadi ada gambar, Ibu. ya, Itu ada gambar-gambar, Ibu. Gambar. iya. Nah, slogan itu dia berupa gambar. Gambarnya itu yang menarik. Atau kalau dia punya pengertian itu slogan adalah perkataan salah saya. Iya. Oke, jadi semuanya ngerti iklan tadi. Sudah, Ibu. Iklan itu kita pakai untuk menarik pembeli. Kalau kita mau buat sesuatu yang kita pasarkan, maka kita harus buat iklan yang semenarik mungkin agar pembeli itu ada minat dan bisa membeli. Dan yang kedua itu tentang apa? Slogan. Nah, slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar pandangan hidup, prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Jadi contohnya kata-kata motivasi begitu. Itu yang namanya slogan. Contohnya di sini itu ada visi misi. Nah, itu adalah kata-kata motivasi slogan. Oke. Dan yang berikut itu apa? Poster. Kalau poster itu apa?
adik-adik sudah melihat gambar, pasti adik-adik ada bayangan. Itu apa Poster. Nah, poster adalah plakat atau kata-kata dan gambar. Nah, yang biasa dipajang di tempat-tempat umum. Poster itu hampir sama dengan iklan, karena mereka sama-sama memberitahukan suatu ide atau hal baru yang penting kepada khalayak. Contohnya seperti poster-poster ini calon-calon bupati atau DPR atau gubernur yang dipajang di jalan-jalan di tempat-tempat umum. Jadi di slogan itu unsurnya ada kata-kata, ada gambar. Nah inilah. Nah ini unsur yang paling banyak itu ada di Unsur iklan. Dia harus ada suara, gerak, gambar, kata-kata, ada manusia atau apa? Manusia juga sama dengan gambar toh? Iya, Beda. Beda? Apa itu? Ulangi. Gambar dengan manusia. Beda ini. Menurut saya Gambar beda. produknya dan ada manusia yang Ada di dalamnya. kolaborasi di dalam. Oh iya. Kalau unsur slogan itu harus ada suara dan Kata-kata. Kalau di unsur poster itu harus ada kata-kata dan Gambar. Nah, yang terakhir itu apa? Perbedaan antara tiga Iya. unsur teks tersebut. Iya. Kalau ini dia punya perbedaan itu ada berapa ya kira-kira? Menurut adik-adik ada berapa perbedaan? Perbedaannya ada 3 toh? 3. Ya, jadi persamaannya tentu yang ketiga ini menyampaikan informasi. Kalau perbedaannya menyampaikan informasi itu dengan cara yang berbeda. Contohnya unsur teks iklan itu dia dalam bentuk video. Kalau slogan itu kata-kata, sedangkan teks poster itu gambar. ya, mungkin itu dari Anki ya. Ya, menurut saya itu. Jadi baik. Nah, kalau di sini dia punya perbedaan itu yang pertama itu iklan merupakan teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak dan suara. Iklan disampaikan melalui televisi, surat kabar, radio dan internet. Itu berbeda. Nah, itu dia punya perbedaan dari situ. Lalu slogan itu merupakan teks persuasif yang mengutamakan unsur kata-kata. Oke. Dan yang ketiga itu poster. Poster merupakan teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata. Poster biasa dipajang di tempat-tempat umum. Tapi iklan juga biasa dipajang di tempat umum, ya kan? Tergantung begitu. Iya kan? Tapi lebih banyaknya Ceritanya di di televisi. televisi. Iya, betul sekali. Nah, ada yang mau bertanya? Ada Ibu. Silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi dalam penjelasan Ibu saya masih bingung di unsur teks slogan. Iya. Unsur teks Slogan dan unsur teks poster Ibu. Di situ kan kalau di unsur teks iklan itu ada manusia, ada gerak. Sedangkan di unsur-unsur teks slogan dan poster itu tidak ada manusia dan gerak. Itu bagaimana Ibu? Maksudnya penjelasannya bagaimana? Kenapa unsur teks iklan saja yang ada tetapi unsur teks slogan dan poster tidak ada? Oke, jadi baru. Kalau teks slogan tidak ada gambar. Iya, tidak ada gerak dan manusia. Di situ hanya ada kata-kata dan suara. Ya, karena dia mengutamakan kata-kata yang ada. Dia itu hanya menekankan pada apa yang ingin dia sampaikan. Contohnya
Itu dari poster. Kalau slogan itu kenapa tidak ada manusia? Karena manusia itu sudah dibentuk dalam gambar. Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Oke. Yang lain bisa bertanya. Pas. Nah, jadi hari ini kita belajar tiga apa? Tiga pokok Tiga materi. Tiga pokok pembahasan. Materinya itu tentang teks iklan, slogan, dan poster. poster. Yang pokok pertama itu kita belajar tentang pengertiannya itu seperti apa, dan pokok yang kedua itu kita belajar tentang unsurnya. Iya, dan yang pokok ketiga itu kita belajar tentang perbedaan. Iya, jadi dari tadi penjelasan Ibu, apakah semua sudah paham? Sudah, Ibu. Iklan. Nah, jadi tugasnya buatkan contoh teks dari ketiga teks yang tadi sudah ambil, tapi sesuai dengan yang tadi sudah pilih di depan sini. Iya, Ibu. Paham? Paham. Kalau tidak mengerti, besok bisa bertemu Ibu di ruang guru untuk bertanya. Bisa? Ibu berharap semua harus bisa. Waktunya 1 minggu, bisa atau kurang? Bisa, Ibu. Iya. Yang untuk iklan bisa bikin video. Iklan dengan slogan bisa? Bisa, Ibu. Nanti bantu, kalau tidak ada HP bisa pinjam Ibu HP. Ya, baik, Ibu. Oke, terima kasih. Nah, waktu kita sudah hampir selesai. Jadi tugasnya itu Ibu berharap minggu depan bisa selesai. Yang ada masalah cepat-cepat kasih tahu Ibu. Ya, Ibu. Bisa Pak? Siap, Ibu. Oke. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Masing-masing berdoa dalam hati dan silakan meninggalkan ruangan kelas. Baik, Ibu. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar semua? Kabar baik, Ibu. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu minta salah satu pimpin kita dalam berdoa. Saya, Bu. Oh iya, baik, Ibu Desno, silakan berdiri dan kita dalam berdoa. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah jalan kami dari rumah di perjalanan hingga tiba di sekolah dengan baik Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai dengan pelajaran kami Tuhan. Tuhan berkati agar pelajaran hari ini dapat berguna, bermanfaat bagi masa depan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ampuni dosa kami. Amin. Baik, terima kasih untuk teman Desmo yang sudah memimpin kita dalam doa. Untuk yang lain nanti setiap kali Ibu masuk harus bergantian memimpin doa ya. Iya, Ibu. Dan untuk semua harus bisa doa spontan. Baik, kita mulai absen dulu. Semuanya dengan nama ya. Iya, Bu. Noviasi Nisa, hadir Ibu. Regalinda Ratatai, Hadir, Ibu. Angelina Uskupu, Hadir, Ibu. Desiana. Hadir, Ibu. Hari ini semua hadir ya. Hadir, Ibu. Siapa yang alfa? Medan Itu keterangannya alfa atau sakit? sakit, Ibu. Aduh, dia sakit apa? Panas tinggi, Ibu. Oh iya. Nanti habis dari sini jangan lupa untuk ke sana untuk melihat teman-teman kalian yang sakit ya. Ya, Ibu. Baik. Sebelum kita masuk pada materi kita pada pagi hari ini, Ibu mau bertanya, apakah ada yang masih ingat kemarin kita
belajar tentang apa? Kemarin kita belajar tentang teks negosiasi. Ya baik. Untuk yang lain, Teks negosiasi. Jerry sudah lupa. Sudah lupa Ibu. Kan sudah belajar. Kalau Rasa, Teks negosiasi itu. Rasa masih ingat. Masih. Kalau begitu, yang anak-anak tahu teks negosiasi itu apa? Menurut kalian, minggu lalu Ibu menjelaskan teks negosiasi itu apa? Yang ibu bilang itu kalau teks negosiasi itu teks yang maksudnya dia itu tawar menawar. Kalau yang lain, baik itu menurut Desmo. Kalau untuk Jerry, apa yang Jerry tahu? Lupa. Nanti belajar. Kalau Rasa, Kalau menurut saya teks negosiasi itu menceritakan tentang tawar-menawar. baik. Kalau Novi, Kalau dari saya teks negosiasi itu proses tawar-menawar, sebenarnya kayak di pasar, tidak Bu. oh ya baik. Terima kasih. Berarti minggu lalu Ibu menjelaskan semuanya masih ingat, tapi Jerry lupa. Itu karena kurang belajar. Untuk yang lain harus belajar terus. Baik. Untuk materi kita hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Oke baik, materi kita hari ini Ibu akan membawakan tentang teks berita. Sebelum Ibu menjelaskan teks berita itu apa, Ibu bertanya, apakah dalam kehidupan sehari-hari di rumah adik-adik pernah melihat orang tua nonton TV atau kakak atau adik-adik sendiri di rumah biasa nonton di TV itu ada apa saja? Banyak Ibu. Banyak itu apa? Ada berita kecelakaan Ibu. Terus apa lagi? Tanah longsor, kebanjiran. Kalau jadi nonton apa? Biasa nonton itu ada apa di dalam TV itu, berita apa? Atau nonton apa di dalam TV itu? Nonton berita. Biasa nonton berita Ibu. Nonton berita atau nonton film cinta? Berita Ibu. Cinta. Itu salah satu contoh-contoh yang tadi sudah disebutkan itu salah satu contoh dari teks berita. Berikut Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian dari teks berita. Teks berita itu sendiri adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat, yang dimana aktual itu artinya sesuai fakta, sedangkan yang aktual itu artinya hangat atau baru saja terjadi. Iya Ibu. Baik, dari pengertian yang tadi Ibu sudah jelaskan, apakah ada yang masih bingung atau sudah mengerti? Ibu. Oh ya baik. Yang berikut kita masuk pada unsur-unsur teks berita. Baik, yang berikut Ibu akan menjelaskan tentang unsur-unsur teks berita. Baik, unsur-unsur teks berita itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada 6. Yang pertama ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk penjelasan unsur-unsur teks berita ini, adik-adik harus perhatikan dengan baik karena habis ini Ibu akan memberikan tugas diskusi kelompok ya. Baik Ibu. Baik, yang pertama unsur-unsur teks berita yang pertama itu ada apa? Yang pertama itu apa? Baik, untuk unsur yang pertama apa ini pengertiannya digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi. Seperti dalam suatu berita itu pasti dalam kejadian tersebut pasti ada
pertanyaan apa itu untuk menunjukkan peristiwa apa yang sedang terjadi. Yang kedua, di mana. Unsur berita yang kedua di mana itu digunakan untuk memberitahu lokasi peristiwa tersebut terjadi. Contohnya peristiwa berita kebanjiran itu terjadinya di lokasi mana, seperti itu. Yang ketiga, unsur teks berita yang ketiga itu kapan. Untuk unsur yang ketiga kapan ini digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya peristiwa. Contohnya peristiwa banjir itu terjadinya kapan. Begitu. Yang keempat itu siapa. Siapa digunakan untuk menjelaskan orang-orang yang terlibat pada peristiwa tersebut. Contohnya dalam suatu berita itu orang-orangnya siapa saja. Begitu. Yang keempat, yang kelima, mengapa. Mengapa digunakan untuk menjawab penyebab, alasan atau latar belakang peristiwa tersebut. Maksudnya mengapa itu ditunjukkan untuk menjelaskan mengapa peristiwa tersebut terjadi. Dan yang terakhir itu ada bagaimana. Bagaimana itu digunakan untuk menjelaskan peristiwa dan kondisi sesuai dengan urutan waktu. Contohnya dalam berita tersebut kondisinya bagaimana sesuai urutan waktu. Contohnya waktu terjadinya pagi, siang, sore atau malam. Begitu. Baik, untuk penjelasan Ibu tentang unsur-unsur teks berita, apakah adik-adik sudah mengerti atau masih bingung? Silakan bertanya, Ibu akan menjelaskan pula. Ibu, saya tidak mengerti yang di bagian Baik, keempat. adik itu tidak mengerti di bagian mana? Keempat, Ibu. Oh, siapa? Iya, Hanya tidak mengerti di bagian ini atau semua? semua, Ibu. Dari tadi Ibu jelaskan kenapa tidak dengar, fokus di mana? Tidak tahu, tapi tidak mengerti, Ibu. Ibu jelaskan terlalu Kenapa cepat. tidak mengerti? Maksudnya bagaimana? Saya tidak mengerti, Ibu. Ibu jelaskan terlalu cepat. Oh iya, berarti Ibu terlalu cepat saat penjelasan. Baik. Untuk pelajaran kita tentang teks berita itu terdapat pengertian teks berita dan unsur-unsur teks berita. Iya, Baik, Ibu. kita perhatikan di sini supaya dijelaskan. Baik, Ibu. Unsur-unsur teks berita itu terdiri dari 6 bagian, yaitu ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Seperti penjelasan Ibu bahwa kalau kita ingin mengetahui sesuatu berita itu kita harus memperhatikan unsur-unsur teks berita. Contohnya seperti apa? Apa itu bisa menunjukkan peristiwa apa yang terjadi. Contohnya berita apa? Contohnya berita banjir, kecelakaan, tanah longsor dan lain sebagainya. Yang kedua, bagaimana? Bagaimana itu dalam suatu berita itu? Contohnya bagaimana sehingga dapat terjadi berita tersebut. Terus yang ketiga, kapan? Kapan itu menunjukkan waktu kapan terjadinya peristiwa tersebut. Contohnya pada saat malam, siang, sore atau malam. Kalau yang siapa itu menunjukkan orang-orang yang terlibat dalam berita tersebut. Yang kelima, mengapa? Mengapa itu menunjukkan peristiwa apa yang terjadi sehingga bisa terjadi berita yang disebarkan oleh TV, HP, seperti itu. Yang terakhir, bagaimana? Bagaimana itu contohnya masalah apa yang terjadi sehingga bisa menimbulkan berita
Iya ibu, pas. Ya baik. Kalau yang lain sudah mengerti? Ayo baik. Ini adalah unsur-unsur teks berita. Yang berikut kita masuk pada struktur teks berita. Baik, yang berikut kita masuk pada struktur teks berita. Struktur teks berita itu terdiri dari 3 bagian, yaitu ada kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Yang dimana yang pertama, kepala berita itu adalah bagian awal yang memuat bagian informasi penting, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang pertama itu kepala berita. Yang kedua tubuh berita. Dan yang ketiga ekor berita. Baik, struktur teks berita itu terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama kepala berita. Kepala berita itu digunakan untuk menjawab unsur-unsur teks berita yang berupa apa, di mana, kapan, dan siapa. Kalau untuk tubuh berita ini, dia untuk menjawab unsur-unsur teks berita yang mengapa dan bagaimana. Sedangkan ekor berita itu biasanya digunakan untuk melengkapi unsur-unsur teks berita yang berupa apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Begitu. Apakah ada yang ingin dengan penjelasan Ibu pada bagian struktur teks berita? Silakan bertanya. Pas. Ya baik, untuk penjelasan Ibu tentang pengertian teks berita, unsur teks berita, dan struktur teks berita, apakah adik-adik masih ada yang bingung atau belum mengerti? Silakan bertanya. Saya ingin jelaskan. Pas ibu. Berarti semua sudah mengerti yang dari tadi Ibu jelaskan, berarti adikku akan kasih tugas Ibu. Dikerjakan sekarang. Baik ibu. Di sini Ibu ada salah satu teks berita. Teks beritanya sama, tetapi pekerjaannya harus masing-masing, tidak boleh kerja sama. Iya ibu. Untuk tugas yang Ibu berikan ini, adik-adik silakan melihat berita tersebut dan tentukan unsur-unsur yang terdapat dalam teks berita tersebut. Iya. Baik, anak-anak silakan mengerjakan tugas tersebut, dan apabila ada yang mendapatkan kendala, tidak mengerti, silakan ketuk meja dan bertanya. Iya ibu. Kerjanya masing-masing, tidak boleh kerja sama. Siap ibu. Nanti kalau Ibu tahu pekerjaan sama, nanti Ibu potong nilai. Iya ibu. Jadi kenapa? Ada yang tidak mengerti? Kenapa tanya di teman yang di sana tidak mengerti? Tanya di Ibu, jangan tanya di teman.
sudah atau belum? Ada yang sudah atau belum? Belum, Ibu. Nita sampai nomor berapa? 3, Ibu. Nita. Jadi sampai nomor berapa? 3, Ibu. 3 berarti sampai kapan? Kapan itu, jadi dari teks itu kapan terjadinya peristiwa yang ada teks itu? Contohnya di pagi atau di malam hari, siang atau malam. Itu sampai nomor berapa? Habis, Ibu. Oh, itu sehabis. Itu dapat sehabis tapi pekerjaan belum apa-apa. Dong bisa sampai nomor berapa? 4. Dong bisa habis. Itu dari tadi gambar tidak kerja tugas. Ibu bisa soal kerja namanya saya gambar di sini kok. Mana pekerjaan kamu? Belum itu, baru sampai nomor 4. Lanjut kerja sudah ketawa dan diskusi. Ini tugas individu bukan tugas kelompok. Baik, kalau pekerjaan adik-adik belum habis, waktu kita sudah menentukan istirahat. Jadi tugas yang diberikan silakan dikerjakan di rumah dan pertemuan kita berikutnya baru dikumpulkan. Baik, Ibu. Tapi dikerjakan masing-masing, tidak boleh kerja sama. Bisa berdiskusi tapi masing-masing kerja sendiri. Siap, Ibu. Baik, mungkin pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Sebelum kita keluar istirahat, salah satu pimpin kita dalam doa dulu. Selanjutnya pimpin kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman, mari kita tindakan sekarang kesibukan kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Nita yang sudah pimpin kita dalam doa untuk istirahat. Sebelum pulang, Ibu pesan nanti untuk teman-teman yang tidak masuk, tolong beritahu mereka kalau ada tugas dari Ibu dan minggu depan dikumpulkan. Ya, Ibu. Baik, pertemuan kita cukup sampai di sini. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Selamat pagi, anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu pimpin doa. Ya, silakan Ratna. Ibu bisa duduk, Ibu. Mana-mana saja, nyamannya di mana silakan. Marilah kita siapkan dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Izinkanlah saya membawa doa ini menurut ajaran agama Katolik. Dalam nama Bapa, terima kasih Tuhan karena Engkau telah melindungi kami dari rumah kami masing-masing hingga tiba di sekolah ini dengan baik. Sebentar lagi kami akan mulai dalam pelajaran kami. Semoga bisa bermanfaat
hari ini. Sekarang kita absen dulu. Ya, Ibu. Noversi Yulianti Nisa, Hadir, Ibu. Dersiana, Hadir Ibu. Regelinda, Hadir, Ibu. Theodora, Hadir, Ibu. Angelina. Hadir Ibu. Siapa-siapa yang tidak hadir? Mulia. Keterangan? Sakit. Siapa lagi? Anak Oki. Dia kenapa? Apa itu tidak ada keterangan? Baik, jadi hari ini 2 orang yang tidak masuk. Iya Ibu. Baik, sebelum kita masuk pada materi pada pagi hari ini, Ibu mau bertanya dulu soal materi bulan. Siapa masih ingat? Hai Ibu. Silakan Ance. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Minggu lalu itu Ibu menjelaskan tentang salah satu teks berita. Baik, teks berita itu apa minggu lalu dijelaskan? Menurut saya teks berita itu teks yang memberikan informasi seperti kecelakaan, banjir dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Yang lain bagaimana? Berita. Materi minggu lalu. Oh, minggu lalu kita belajar tentang teks berita Ibu. Yang Berita dia itu- mengetahui tentang teks berita yang Teks minggu lalu berita itu seperti teks apa? yang memberikan informasi yang disajikan lewat TV, internet, HP, dan lain sebagainya. Baik, yang lain versi masih ingat? Regelinda? Tidak apa-apa. Jadi ya, nanti dia pikir bohong. Baik, jadi minggu lalu itu kita belajar tentang teks berita itu berupa berita yang faktual atau aktual, yaitu bisa kita nonton lewat TV, bisa juga kejadian langsung seperti kecelakaan, terus ini berita tentang tanah longsor, kemiskinan, kebanjiran, itu semua tentang berita toh. Iya Ibu. Baik, jadi kita lanjut materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang teks negosiasi. Iya Bu. Sebelum itu Ibu mau bertanya dulu, siapa yang di sini yang pernah di pasar? Saya, Di Ibu. pasar beli Saya. kios. Sampai pasar apa yang Anda lakukan dengan Sampai pasar itu sama lihat barang-barang yang dijual dan saya melakukan tawar menawar untuk membeli baju, Baik. dan lain sebagainya. yang lain? Tidak tahu Ibu. Saya jarang di pasar. Berarti sama Ibu Ibu baca. dia jarang di pasar kami tinggal di luar kota. Baik. Kami jauh dari kota. Jadi dari penjelasan tadi, dari contoh yang tadi Anda sudah sebutkan, teks negosiasi itu seperti yang tadi Anda sebutkan itu. Teks negosiasi itu tawar menawar antara pembeli dan penjual. Jadi baik, Ibu jelaskan sedikit tentang teks negosiasi. Di sini Ibu jelaskan sedikit, tapi harus simak baik-baik, karena sedikit sebentar kita ada diskusi sedikit tentang teks negosiasi. Iya Pak Ibu. Jadi pengertian teks negosiasi sendiri itu bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Kedua pihak yang melakukan negosiasi mempunyai hak terhadap hasil yang akan disepakati. Seperti ketika sampai di pasar, kita mau beli, seperti contoh Anda tadi bilang mau beli rok. Di situ pasti ada tawar menawar antara penjual dan pembeli. Dan di situ setelah melakukan berbagai cara tawar menawar, akhirnya antara pembeli dan penjual
bersepakat untuk harga yang pas. Dan pada saat tawar menawar itu setelah disepakat mau mencapai sebuah kesepakatan, berarti itu sudah tanpa ada paksaan dari pihak manapun, baik dari penjual maupun pembeli. Sekarang kita masuk pada tujuan dari teks negosiasi. Bisa baca atau tidak Ibu huruf nih? Bisa Ibu. Kalau kurang besar kasih tahu ya. Ya Ibu. Tujuan dari teks negosiasi itu yang pertama, mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian dan persetujuan. Yang pertama, mencapai kesepakatan perhatikan anak-anak. Ya Ibu. Ya Ibu. Nah, tujuan dari teks negosiasi yang pertama itu mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian dan mendapatkan persetujuan. Baik, maksud dari mencapai kesepakatan itu setelah kita melakukan berbagai perundingan, mungkin perdebatan sedikit antara penjual dan pembeli. Karena pembeli mau dengan harga yang begini, contohnya ke 150, pembeli mau dengan harga 90, tapi penjual bilang ada pas 100 supaya mereka tidak bisa keuntungan. Setelah melakukan berbagai perundingan, akhirnya mendapatkan kesepakatan di harga yang ke 100. Artinya kita saling pengertian. Makanya kita mengerti dengan penjual juga mengerti dengan kita. Mengerti? Ngerti Ibu. Baik, yang kedua, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersamaan. Mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersamaan. Artinya setelah kita melewati berbagai perdebatan, akhirnya kita mencari jalan keluar yaitu pada harga tertentu. Yang ketiga, tujuan dari teks negosiasi yang ketiga itu yaitu mencapai kondisi saling menguntungkan Baik, yang ketiga ini mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Artinya mencapai kondisi yang menguntungkan itu, misalnya setelah kita mencapai harga yang pas, berarti
itu penjual dan pembeli saling menguntungkan. Misalnya di harga 160, kita pembeli itu sampai 100, berarti kalau penjual merasa itu untung, kan kalau 90 berarti penjual tidak ini untung kan. Jadi kalau 100 supaya penjual untung 10.000 dan kita sepakat di harga 100, berarti itu tidak ada yang dirugikan kan. Jadi harga pas di situ. Bingung ibu, kan terang. Ulang ibu. Realisasi yang ketiga itu mencapai kondisi yang saling menguntungkan tidak merugikan. Artinya setelah tawar menawar harga 130 berarti kita mentok di harga 100. Berarti kalau penjual merasa untung dari harga 100 berarti kita mencapai kesepakatan di hasil itu. Bisa dimengerti Ance? Bisa ibu. Oke. Baik. Sekarang setelah kita ketahui dengan tujuan dari teks negosiasi di sini, kita masuk pada manfaat dari teks negosiasi. Baik. Manfaat dari teks negosiasi yaitu menciptakan jalinan kerjasama antara institusi, badan usaha, maupun perorangan dalam melakukan suatu usaha dan kegiatan bersama atas dasar saling pengertian. Bisa dimengerti tidak manfaat dari teks negosiasi ini? Ibu ulang. Ibu terlalu cepat jelaskan jadi sampai ibu. Jadi ibu ulangi. Ini ibu jelaskan saja soal manfaat. Kalau banyak nanti ibu tulis nanti kebanyakan waktu habis ibu tulis di papan. Jadi ibu jelaskan saya. Iya ibu. Baik, manfaat dari teks negosiasi itu yaitu menciptakan jalinan kerjasama antara institusi, badan usaha maupun perorangan dalam melakukan suatu usaha dan kegiatan bersama atas dasar saling pengertian. Artinya, misalnya kan kita jadi kerjasama kan, antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Kita jalin kerjasama berarti itu sudah melalui kesepakatan bersama atas dasar saling pengertian. Nah, di saat kita jalin kerjasama itu kan harus ada saling pengertian, apalagi Saling membantu, apalagi dukungan. saling memberi motivasi, dukungan dan masih banyak lagi. Berarti itu manfaat daripada teks negosiasi. Iya ibu. Anda tadi sebut teks negosiasi manfaat itu apa? Untuk menjalankan kerjasama itu dengan saling mendukung, memberi motivasi, dan yang paling penting itu saling mengerti. Ya. Baik, ini manfaat daripada teks negosiasi, yaitu untuk saling mendukung, saling memberi motivasi dan yang paling penting itu saling pengertian satu sama yang lain. Bisa dimengerti? Bisa ibu. Ada pertanyaan? Oke. Setelah kita masuk di manfaat dari teks negosiasi, berikut kita masuk pada ciri-ciri daripada teks negosiasi. Ciri-ciri dari teks negosiasi itu yang pertama menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan. Itu yang seperti tadi dijelaskan banyak kali ke batu, yang Anda tanya Ibu jelaskan, yang saling menguntungkan itu. Kita mentok harga yang misalnya 100 kan, berarti penjual merasa untung, pembeli juga puas. Menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan. Ciri-ciri yang pertama
Martin? Yang kedua itu mengarah pada tujuan yang praktis. Ada yang tahu dan arti dari mengarah pada tujuan yang praktis, Niko? Apa Ibu? Mengarah, ciri-ciri yang kedua itu mengarah pada tujuan yang praktis. Ibu, kalau menurut saya mengarah pada tujuan yang praktis itu contohnya kita melakukan tawar-menawar dan hasil akhirnya penjual dan pembeli itu sepakat untuk harga yang sama. Iya, seperti itu. Jadi mengarah pada tujuan yang praktis seperti yang saya jelaskan tadi ya. Yang ketiga itu memprioritaskan kepentingan bersama. Jadi baik, ciri-ciri yang ketiga ini memprioritaskan kepentingan bersama nih. Contohnya itu seperti prioritas. Berarti penjual tuh dia jual itu barang tuh untuk dia keluarga makan minum. Terus yang kita penjual berarti kita butuh itu barang baru bisa kita bagi, iya kan? Ya. Yang keempat, merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Bisa baca toh? Bisa Bisa, Ibu. Ibu. Jadi baik, saya akan bisa jelaskan yang maksud dari merupakan sarana untuk mencari penyelesaian itu bagaimana? Dalam tawar-menawar antara penjual dan pembeli itu pasti terdapat pertentangan antara topik dari penjual dan pembeli. Contohnya kalau penjual itu dia maunya harga begini, Iya. sedangkan pembeli itu maunya harga begini. Pasti itu terdapat perselisihan masalah. Jadi dalam keluarnya penjual itu pasti akan berusaha untuk menjelaskan kepada pembeli agar pembeli itu mengerti dan bisa membeli barang yang dijual oleh pembeli. Baik. Ada yang mau Ance sudah tepat sekali? Ada yang mau ditambahkan? Yang lain? Pas. Jadi baik. Itu ciri-ciri daripada teks negosiasi. Jadi dari penjelasan Ibu tadi dari tujuan, manfaat, ciri-ciri, ada yang mau bertanya atau dari penjelasan kurang, ya anak-anak kurang mengerti, silakan bertanya. Pas Ibu. Guys, terima kasih. Jadi setelah kita mempelajari dari tujuan, manfaat, dan ciri-ciri, Ibu akan berikan tugas. Tugas kelompok atau individu Ibu? Tugas itu dalam bentuk individu karena kelompok tuh kemungkinan Nanti banyak yang tidak satu orang yang kerja satu ya. Ya, baik, Ibu. Jadi lebih baik kita buat tugas individu. individu saja. Ya, Ibu setuju. Jadi tugas individu itu nanti cari satu teks, teks ilustrasi semacam percakapan kayak di pasar kan, Ya. atau percakapan antara intinya yang berkaitan dengan teks negosiasi. Ya, baik, Ibu. Ya, pokoknya sampai rumah cari sebuah teks yang berkaitan dengan itu. Setelah itu tentukan dari 3 bagian ini. Mengerti? Mengerti, Ibu. Atau setelah kalian cari ini teks, buat dia punya kelebihan dan kekurangan saja. Kalau menurut Kan kelebihan dan kekurangan itu belum jelas kan toh? maksudnya tugas yang diberikan nanti kami mencari salah satu teks negosiasi. Ya, itu. Lalu kami membaca dan menentukan kelebihan. Baik, jadi seperti yang Anda mengerti yang tadi, setelah kalian cari ke teks, baru tentukan dia punya kelebihan dan kekurangan. Minggu depan bawa untuk periksa. Ya, baik, Ibu. Oke. Jam kita sudah selesai.
Baik, pertemuan kita cukup sampai di sini. Kita lanjut minggu depan. Jangan lupa tugas kita harus dilakukan. Ya, baik, Ibu. Baik, selamat siang. Baiklah, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan memimpin kita dalam doa. Baik, Ibu. Semua berdiri. Mari kita sama-sama mendengarkan dalam doa. Bapak kami yang dalam surga, Bapa yang Maha, terima kasih Tuhan karena Kau telah memiliki kami dari rumah kami masing-masing hingga pada tiba di tempat menjumpai. Bapa, sementara kami akan mulai belajarkan pada pagi ini, kiranya Allah memberkati kami agar apa yang kami belajarkan pada pagi ini semoga bermanfaat bagi kehidupan dan masa depan kita. Inilah doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Amin ya Tuhan. Baiklah, sebelum kita memulai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu membersihkan Saya, paha. Ibu. Ini kenapa sih tidak paham? Terima kasih Anja. Sama-sama, Ibu. Baik, kami akan mencari kehadiran kalian. Ya, Ibu. Yunita Nerawa, Hadir Ibu. Angelina Uspupu, Hadir Ibu. Rantai, Hadir, Ibu. Theodora, Hadir, Ibu. Nuliana, Sakit, Ibu. Mardianus, Apa? Maria da Silva. Apa? Baik, jadi hari ini yang hadir 4 orang, yang tidak hadir 3 orang. Baik, sebelum kita memulai dengan pelajaran kita hari ini, Ibu akan tanya kembali materi minggu lalu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Masih, Ibu. Anja ingat terus Ibu. Kamu sama Nah, lagi. Ance, materi minggu lalu tentang apa, Ance? Tentang teks berita, Ibu. Ya, baik. Ibu permisi. Baik, Ance tahu tentang materi minggu lalu, teks berita tentang apa? Nah, Ibu, menurut saya itu minggu lalu itu menjelaskan teks berita itu teks yang menceritakan tentang sesuatu kejadian, contohnya seperti kecelakaan, terus tawuran para remaja dan lain sebagainya. Kalau Ratna, Sama, Ibu, sama kayak Anda. Jelly, Ibu tidak bisa mengaku pendapat dia sama dengan saya, Ibu. Dia tidak tahu, Ibu. harus beda pendapat. Iya, Ibu. Ada cerita yang ada macam-macam. Iya, Ibu. Maksudnya pengertian teks berita, Ibu. Tidak, bukan kita juga teks berita. Teks berita itu yang mengetahui memberikan informasi, Bu. Terus ini itu saya tidak tahu. Kalau Jelly ini lupa terus. Unit tanya lawat. Iya Ibu, bagaimana? Kenapa fokus di HP kakak? Maaf Ibu. Bisa terus.
ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Dan adik-adik harus tahu, teks prosedur itu sendiri adalah teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah secara lengkap, jelas dan terperinci tentang cara melakukan sesuatu. Yang berikut ini tujuan dari teks prosedur. Baik Ibu. Ibu, izin keluar sebentar. Ya. Ibu ini tadi keluar terus. Ini tadi kenapa? Ada sakit? Baik adik-adik, jadi tujuan dari teks prosedur itu sendiri adalah memberikan petunjuk bagi pembaca tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan aktivitas dan menyelesaikan sesuatu. Jadi teks prosedur itu sendiri. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan mengetahui apa itu tujuan dari teks prosedur. Jadi teks prosedur itu sendiri adalah memberikan petunjuk bagi pembaca tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan atau menyelesaikan sesuatu. Selain itu, teks prosedur juga memudahkan pembaca untuk mengetahui cara yang benar dalam melakukan sesuatu dan memberikan petunjuk agar mendapatkan hasil yang maksimal. Apakah ada pertanyaan dari adik-adik? Ibu, sebelum mengerti yang itu pengertian Dari teks prosedur ya baik, jadi Ibu akan mengulangi. Teks prosedur itu sendiri adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. berarti teks prosedur itu teks yang diberikan untuk teks semacam petunjuk gitu. Ya, petunjuk untuk melakukan sesuatu, contohnya misalnya di pos melakukan sesuatu tadi cara membuat nasi goreng atau membuat telur. Ya Ibu, sudah. Baiklah, yang berikut kita akan masuk dalam struktur dalam teks prosedur. Baik adik-adik, berikut kita akan masuk dalam struktur teks prosedur. Jadi teks prosedur itu sendiri terdiri atas 4 bagian, yaitu yang pertama tujuan. Pada awal pembuatan teks prosedur, penulis biasanya memberikan penjelasan terkait tujuan dalam menyusun teks prosedur. Hal ini menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai. Yang kedua itu material. Material merupakan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dalam dan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Yang ketiga itu langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Yang keempat itu penugasan ulang. Bagian terakhir ini menjelaskan tentang simpulan dari teks prosedur yang telah dilakukan. Baik adik-adik, berikut kita akan lanjut tentang ciri-ciri dalam teks prosedur.
bagian. Yang pertama itu menggunakan kalimat perintah. Misalnya, ciri-ciri dalam teks prosedur itu ada 7. Yang pertama, yang kedua itu Ibu, tugas besar Ibu, kami tidak bisa baca. Oh, begitu. bisa baca pesan deh. Tentang ciri-ciri dalam teks prosedur. Ciri-ciri dalam teks prosedur itu ada 5 dan Ibu sudah tulis di papan. Ibu minta salah satu untuk baca. Ya, jadi ciri-ciri teks prosedur yang pertama menggunakan kalimat perintah. Yang kedua terdapat panduan yang dilakukan. Yang ketiga menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat menggunakan konjungsi atau kata hubung. Yang kelima menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat dan cara. Ya, terima kasih Adik Celi. Nah, mungkin adik-adik bisa berikan contoh dari kelima ciri-ciri tersebut. Saya Ibu. Ya, dari Ance. Saya memberikan contoh ciri-ciri teks prosedur yang pertama Ibu. Ya. Yang pertama itu menggunakan kalimat perintah. Contohnya saya menyuruh Ibu tolong berikan saya buku. Nah, itu merupakan contoh kalimat perintah. Dan saya sekian Ibu. Ya, terima kasih adik Ance. Yang kedua mungkin ada yang tahu bisa berikan contoh. Saya tidak bisa baca ini. Ya, baik. Kalau adik-adik tidak tahu biar Ibu jelaskan. Iya Ibu, Dari kelima ciri-ciri tersebut. Jadi yang pertama menggunakan kalimat perintah itu Ibu ambil contoh di sini. Rebus mie dengan air yang telah mendidih. Yang kedua itu terdapat panduan yang dilakukan itu, misalnya setelah sudah cukup matang, tiriskan mie untuk beberapa menit dan buanglah air bekas rebusan mie tersebut. Yang ketiga itu menggunakan kata kerja aktif. Misalnya ketiga
Misalnya, setelah ditiriskan, tuangkan air panas yang baru sebagai kuahnya. Yang keempat itu menggunakan masuk dalam jenis teks prosedur. Adik-adik mungkin ada yang tahu jenis-jenis teks prosedur itu ada apa saja? Tidak tahu, Ibu. Belum tahu, pernah dengar tapi belum tahu karena belum jelas. Baik, Ibu akan jelaskan. Jenis-jenis teks prosedur itu ada 3. Yang pertama itu teks prosedur sederhana. Contohnya Baik, dari teks prosedur sederhana itu masuk dalam jenis teks prosedur. Adik-adik mungkin ada yang tahu jenis-jenis teks prosedur itu ada apa saja? Tidak tahu, Ibu. Belum tahu, pernah dengar tapi belum tahu karena belum jelas. Baik, Ibu akan jelaskan. Jenis-jenis teks prosedur itu ada 3. Yang pertama itu teks prosedur sederhana. contohnya Baik, dari teks prosedur sederhana itu teks prosedur kompleks. Dan yang ketiga itu teks prosedur protokol. teks prosedur protokol. Baik, saya akan menjelaskan. Teks prosedur protokol itu sendiri merupakan teks yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik tapi tujuannya tetap bisa sama. Iya. Sama. Ibu saya bisa jelaskan. Baik, menurut saya dari yang dijelaskan Ibu tadi, contohnya kita cara memasak mie, di situ mungkin sudah terdapat langkah-langkah yang jelas, tetapi kita tidak mengikuti langkah-langkah itu, tapi kita tidak mulai dari pertama, hanya saja kita bisa mulai dari langkah-langkah yang kedua, ketiga, baru ke yang pertama, tetapi tujuannya sama untuk memasak mie. Yang berikut yaitu kaidah kebahasaan teks prosedur. Baik, dari kaidah kebahasaan teks prosedur itu Ibu baca saja kami sudah tulis di papan. Kaidah kebahasaan teks prosedur itu yang pertama itu kalimat. Kalimat imperatif
kalimat yang mengandung perintah. Contohnya yang tadi Ibu sudah kasih contoh di papan itu kata perintah itu rebus mie dengan air yang telah mendidih. Ya. Yang kedua itu kalimat imperatif, kalimat deklaratif. Kalimat ini dikenal sebagai kalimat yang sifatnya lebih memberikan informasi dan sering juga disebut sebagai kalimat pernyataan. Contohnya kalimat deklaratif. Kalimat ini dikenal sebagai kalimat yang sifatnya lebih memberikan informasi dan sering juga disebut sebagai kalimat pernyataan. Contohnya, selamat menikmati mie rebus yang kesukaan Anda. Ya, Ibu. Yang berikut itu kalimat interrogatif. Kalimat ini digunakan untuk mencari informasi dengan memberi pernyataan. Apakah dengan contoh, apakah mie itu sudah bisa dimakan? Terus apa sama? Dari penjelasan Ibu, pengertian teks prosedur, tujuan dari teks prosedur, ciri-ciri dari teks prosedur, jenis-jenis teks prosedur dan kaidah kebahasan teks prosedur itu apakah adik-adik sudah mengerti? Sudah, Ibu. Baik, Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Iya, Ibu. Tugasnya Ibu bagi dalam 2 kelompok. Iya. Kelompok pertama itu Jelly dengan Nita, kelompok kedua itu Desna dengan Ance. Oke. Tugasnya nanti Ibu kirim lewat file ya. Baik, Ibu. Pertemuan kita cukup sampai di sini. Selamat pagi. Pagi adik-adik. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Baik, sebelum kita mulai dengan pelajaran, satu wajib kita dan Saya, Ibu. baik, coba. Baiklah Ibu semua, meninggalkan segala kesibukan kita untuk menghadap Tuhan dan doa. Namun sebelum itu, izinkanlah saya membawa doa ini menurut keyakinan saya, yaitu agama Katolik. Yang Bapa, Yang Putra dan Roh Kudus. Amin. baru besar nama Bapa, Yang Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tedor. sama-sama Ibu. Baik, sebelum kita mulai dengan pelajaran, Ibu absen dulu. Tedor, Hadir Ibu. Desno, Hadir Ibu. Noversi, Hadir Ibu. Ratna, Hadir Ibu. Martianus, Apa Ibu? Rodiana. Sakit. Baik, ini hari yang tidak hadir 2 orang. Ya Ibu. Baik, pelajaran adik-adik masih ingat materi tentang minggu lalu? Masih Ibu. Materi tentang minggu lalu itu apa? Adik masih ingat? Masih Ibu. Saya. Baik, minggu lalu itu Ibu menjelaskan tentang teks berita. Yang dimana teks berita itu adalah teks yang memberikan informasi secara faktual ataupun aktual. Dimana faktual itu secara nyata atau benar-benar terjadi, sedangkan aktual itu kejadian yang baru saja terjadi. Itu saja. Yang lain masih ingat? Sama Ibu. Baik, materi hari ini tentang teks deskripsi.
Ibu. Dan Pernahkah adik-adik pergi ke baik adik-adik pernah ke sesuatu tempat? Pernah Ibu. tulisan itu batu? Iya. Baik adik-adik pernah pergi ke tempat wisata? Pernah Ibu. Pernah? Pernah. Baik adik-adik pernah ke tempat wisata? Pernah. Pernah. Jadi pulang itu cerita pengalaman yang pergi ke wisata untuk keluarga atau orang tua. Pernah Ibu. Baik yang tadi Ance menjawab. Baik yang tadi Ance menjawab pernah pergi ke tempat wisata, pulang cerita di keluarga atau orang tua atau teman-teman, itu yang dituangkan dan dinamakan teks deskripsi. Baik teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan objek secara rinci. Jadi teks deskripsi itu yang pertama, tujuan teks deskripsi. Baik, tujuan teks deskripsi itu agar pembaca maupun pendengar seolah-olah melihat langsung objek yang sedang dideskripsi. Jadi kata kunci deskripsi itu menggambarkan objek. Jadi adik-adik di sini pernah baik teks deskripsi yang pertama, tujuan teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi itu agar pembaca maupun pendengar seolah-olah melihat langsung objek yang sedang dideskripsi. Kata kunci deskripsi itu menggambarkan objek. Objek itu contohnya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan atau tempat wisata dan lain sebagainya. Jadi yang kedua itu ciri-ciri teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi itu kata kunci menggambarkan objek. Jadi objek itu contohnya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan atau tempat wisata dan lain sebagainya. Yang kedua, ciri-ciri teks deskripsi.
pertama, menggambarkan atau melukiskan suatu objek. Yang kedua, melibatkan kesan indera sehingga gambar objek menjadi jelas. Yang ketiga, membuat pembaca maupun pendengar seolah-olah melihat langsung. Ibu ada berapa ciri-ciri? Ada 4 ciri-ciri. Jadi yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Untuk mendeskripsikan teks objek, untuk mendeskripsikan sebuah objek harus memperhatikan keempat ciri-ciri teks deskripsi itu. Pertama, menggambarkan atau melukis suatu objek. Yang kedua, melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. Yang ketiga, membuat pembaca maupun pendengar seolah melihat langsung. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Baik, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Bu Guru cantik. Apa kabar hari ini? Baik. Ance kenapa Bu? Ance? Bu, kurang sehat, bakal sakit. Sarapan tidak tadi pagi? Bu, bayi bangun terlambat. Baik. Jangan lupa minum obat ya Ance. Ya, baik Bu.
sebelum kita memulai dengan pelajaran kita hari ini, coba kita dalam doa. Baik Ibu. Baik, terima kasih. Mari kita berdoa. Doa mulai. Terima kasih Anten, coba kita dalam doa. Ibu satu kapan Ibu? Baik, Ibu cek kehadiran dulu ya. Ya Ibu. Profesi Misa, Hadir Ibu. Desno, Hadir Ibu. Theodora, Hadir Ibu. Angela, Hadir Ibu. Tira, Sakit. Uni, Sakit. Apri. Apa? Baik. Adik-adik masih ingat materi kita minggu lalu? Tentang apa? Tentang teks drama. Coba apa yang kalian ketahui tentang teks drama? Yang kemarin Ibu bilang kalau teks drama itu teks yang dibuat untuk memerankan sesuatu atau dia itu reaksi. Kalau dari Anten? Menurut saya teks drama itu teks yang dibuat oleh seseorang, di mana teks itu dibuat untuk dipentaskan oleh sekelompok orang. Terima kasih. Yang lain? Assalamualaikum. Ya baik. Materi kita minggu lalu tentang teks drama. Teks drama itu tulis. Baik, hanya itu saja. Ibu hanya mengingatkan saja materi minggu lalu. Baik Ibu. Sekarang, tolong buka kali ini sekali. Saya Ibu. Belum kuat. Aku lemah. Ibu. Terima kasih ya. Ya sama-sama Ibu. Materi kita hari ini tentang teks geografi. Baik Ibu. Ibu itu kan sebesar Ibu kan tidak bisa lihat di belakang. Ya, ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang teks geografi. Pasti kalian sudah pernah membaca teks yang menceritakan tentang kisah hidup seseorang. Pernah Ibu. Pernah Ibu. Seperti apa? Itu kalau dari saya itu bisa baca ini geografi kan? Ya, Itu tentang Sultan Hasanuddin Ibu. ya. Itu dia dari dia punya nama, dia punya tempat tanggal lahir, terus dia punya jasa-jasa yang dia buat selama di dunia ini, meninggal dia, terus dia punya tanggal meninggal, wafat itu Ibu. Kalau yang lain? Sama Ibu. Sama? Ya. Oke, terima kasih. Ya Ibu. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pengertian teks geografi. Jadi teks geografi itu menceritakan tentang seseorang tokoh yang ditulis oleh orang lain. Hal ini dilakukan agar teks geografi dari tokoh mampu memberikan teladan kepada banyak orang yang membacanya. Setelah kalian mengetahui pengertian tentang teks geografi, kalian harus tahu ciri-ciri teks geografi adik-adik. Iya Ibu. Jadi ciri-ciri teks geografi yang
Ya, Ibu. Semuanya Silahkan 10. telepon keluar. Sabar dulu. Orang bikin video terlalu lama. Baik, untuk ciri-ciri yang kedua, teks biografi memiliki bentuk penyajian narasi atau penceritaan. Jadi, kita sudah tentukan tokoh mana yang kita harus analisis dan kita harus ceritakan pengalaman hidupnya. Ini apa? Deskripsi dan tokoh yang tokoh pahlawan tentang kayak Kartini, kita harus tahu tentang lahirnya, meninggalnya kapan, di mana. Ya, pertama. Baik, ciri-ciri kedua seperti yang tadi dijelaskan di depannya. Jadi, yang ketiga, teks biografi menceritakan peristiwa penting yang pernah dialami tokoh dalam hidupnya, sehingga pembaca mendapatkan inspirasi, motivasi, dan tentunya teladan bagi kehidupan. Baik, yang ketiga ini tidak usah diusia karena terlalu panjang. Iya, Ibu. Nanti waktunya habis. Jadi yang ketiga ini, teks biografi itu menceritakan tentang peristiwa yang penting. Tentunya kalau peristiwa penting itu seperti ini, pekerjaan dia atau masalah yang terjadi dalam hidupnya seperti yang dijelaskan itu tadi ya. Jadi setelah menyimak penjelasan mengenai pengertian, ciri-ciri dari teks biografi, sekarang kita masuk pada struktur teks biografi. Ada 3, yaitu orientasi, peristiwa, dan masalah, dan reorientasi. Baik. Struktur teks biografi. Yang pertama apa jadi? Orientasi. Yang kedua, Tidak tahu, Ibu. yang kedua peristiwa dan masalah. Yang ketiga orientasi. Baik, ini struktur teks biografi. Saya coba akan jelaskan sedikit tentang struktur teks biografi. Baik, Ibu. Yang pertama, orientasi. Bagian pertama dari struktur teks biografi adalah orientasi. Rangkaian orientasi sendiri membuat awalan atau pengenalan tentang tokoh yang diangkat. Yang kedua, peristiwa dan masalah. Bagian kedua ini, peristiwa dan masalah itu sendiri memiliki isi tentang peristiwa apa saja yang pernah dialami oleh tokoh secara urut. Yang terakhir, reorientasi. Itu beberapa ahli menyebutkan bahwa reorientasi sendiri sebenarnya merupakan struktur yang bersifat opsional. Baik, ada yang mau bertanya atau penjelasan Ibu terlalu cepat? Kalau ini
dibaca saja kita berdiri depan. Ya, baik Ibu. Baik, Ibu lanjut ya. Kaidah kebahasaan teks biografi itu yang pertama, kaidah kebahasaan yang kaidah kebahasaan yang pertama dalam teks biografi yaitu kata ganti orang pronomina. Yang kedua, kaidah kebahasaan kedua dalam teks biografi adalah kata kerja dan tindakan. Yang ketiga, kaidah kebahasaan yang ketiga dalam teks biografi adalah kata adjektif. Terus, kaidah kebahasaan yang keempat dalam teks biografi yaitu kata kerja pasif. Yang berikut, kaidah kebahasaan yang kelima dalam teks biografi yaitu kata sambung. Yang berikut, kaidah kebahasaan yang terakhir dalam teks biografi adalah kata kerja. Baik adik-adik, di sini siapa yang tahu manfaat dari teks biografi? Tidak tahu Ibu. Yang lain tidak tahu juga? Belum tahu Ibu, belum jelaskan. Oke, lagi kita akan jelaskan sedikit tentang manfaat dari teks biografi. Baik Ibu. Jadi manfaat teks biografi itu yang pertama bisa mengenal tokoh lebih dekat. Apakah ada yang bisa jelaskan? Saya Ibu. Apa aja? Menurut saya manfaat teks biografi yang pertama yang tadi yang Ibu bacakan Ya. tentang mengenal tokoh lebih dalam. Itu seperti kita bisa mengetahui mengenal tokoh dalam biografi itu seperti mengenal dari pengalaman tokoh, mengetahui identitas yang ada dalam tokoh-tokoh tersebut, seperti nama, tempat tanggal lahir, dan sebagainya. Baik, terima kasih Ancel. Jadi begitu. Kalau kita mau deskripsikan seseorang, kita harus mengenal dia lebih dekat. Ya, Kita harus tahu tempat tanggal lahir dia, pekerjaan dia, dan masalah-masalah hidup dia yang dia alami. Terus yang kedua, belajar tentang keteladanan. Kedua itu belajar tentang keteladanan. Yang ketiga, membangun sebuah motivasi. Perhatikan ya adik-adik karena sebentar ibu akan kasih tugas mandiri, ya Ibu. bukan kelompok. Terus yang keempat, memahami keputusan tokoh biografi.
Ibu saja bisa baca Rabu. Rabu. Iya. Harus tahu baca. Makanya kalau dekat bisa kan kalau jauh bisa bisa itu. Kalau gitu baca langsung di depan. Sampai ke mana? Berapa? Sampai ini ini. Yang keempat itu memahami keputusan tokoh biografi. Yang kelima berpikir analisis. Oke, terima kasih. Baik. Ibu akan kasih tugas ya adik-adik. Iya Ibu. Tugasnya itu video. Tugasnya adik-adik cari toko, salah satu toko, dan adik-adik deskripsikan toko itu. Minggu depan presentasi satu persatu adik-adik. Baik, Ibu. Oke. Mungkin waktu kita sudah selesai. Ingat tugas adik-adik, minggu depan kita presentasi di depan satu-satu. Ya Ibu, siap Ibu. Dengan baik ya adik-adik.